Bayangkan sejenak, Anda terbangun di suatu pagi, mencoba membuka smartphone Anda, layar menyala tapi tidak ada notifikasi, tidak ada pesan baru, tidak ada pembaruan media sosial. Anda mencoba menyalakan televisi, hanya menampilkan statik. Anda menyalakan komputer, mencoba mencari berita, tapi semua peramban gagal memuat halaman. Router Anda berkedip putus asa. Anda mencoba menghubungi teman atau keluarga, tapi telepon tidak berfungsi, pesan teks tidak terkirim. Anda melangkah keluar rumah dan melihat kekacauan di jalanan. Mobil mogok, lampu lalu lintas mati, orang-orang saling berteriak kebingungan. Ini bukan sekadar blackout internet biasa. Ini bukan pemadaman sementara. Ini adalah skenario yang akan kita jelajahi hari ini. Apa jadinya kalau internet tiba-tiba mati selamanya? Seluruh jaringan global yang menghubungkan kita, menggerakkan ekonomi, dan membentuk informasi kita, tiba-tiba lenyap, tidak dapat diperbaiki selamanya. Bagaimana dampaknya pada kehidupan sehari-hari kita, ekonomi, komunikasi, bahkan identitas kita sebagai manusia modern? Siap-siap untuk skenario yang akan mengubah pandangan Anda tentang teknologi, ketergantungan kita, dan apa artinya hidup di dunia yang terputus. Kita akan membedah segalanya, dari kehancuran awal hingga upaya putus asa untuk membangun kembali, atau justru beradaptasi dengan realitas yang brutal. Ini adalah pertanyaan yang lebih menakutkan daripada yang Anda kira. Di hari pertama tanpa internet, dunia akan tenggelam dalam pusaran kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah tsunami digital yang menghantam setiap aspek kehidupan. Kejutan awal akan bervariasi dari frustrasi ringan dan ketidakpercayaan, hingga kepanikan massal yang menular, menyebar lebih cepat daripada virus apapun. Pada level individu, pagi hari akan dimulai dengan anomali yang terasa asing. Alarm di smartphone mungkin masih berbunyi, jika jamnya disetel secara lokal dan tidak memerlukan sinkronisasi daring. Tetapi upaya untuk mengecek berita pagi, email, jadwal daring, atau feeds media sosial akan sia-sia. Layar akan menampilkan pesan kesalahan yang berulang-ulang, ikon loading yang berputar tak berujung, atau hanya keheningan statis yang menakutkan. Orang-orang akan mencoba meribut router mereka berulang kali, mencoba beralih dari Wi-Fi ke data seluler, bergeser mencari sinyal yang hilang, hanya untuk menghadapi keheningan digital yang sama dimanapun mereka berada. Rasa frustrasi dan kebingungan akan cepat berubah menjadi kecemasan ketika mereka menyadari bahwa bukan hanya internet mereka yang bermasalah, tetapi jaringan komunikasi yang lebih luas, yang selama ini mereka anggap remeh, pun lumpuh total. Telepon seluler sebagian besar akan mati, karena infrastruktur backbone yang mengandalkan internet untuk routing panggilan, autentikasi pengguna, dan bahkan transmisi sinyal data juga terhenti. Bahkan telepon rumah pun mungkin terpengaruh jika mereka bergantung pada VoIP, Voice over IP. Di kota-kota besar, dampaknya akan terlihat secara fisik dan langsung mematikan. Sistem transportasi cerdas, yang selama ini mengandalkan data real-time untuk mengatur lampu lalu lintas, mengelola aliran kendaraan, dan memberikan informasi rute, akan padam sepenuhnya. Lampu lalu lintas akan mati total, meninggalkan persimpangan yang tadinya diatur rapi dalam kekacauan anarki, atau berkedip-kedip tak beraturan, menyebabkan kemacetan parah yang membeku dan kecelakaan beruntun di mana-mana. Kereta api dan sistem metro mungkin terhenti di tengah jalan atau di stasiun, karena sistem kontrol terpusat mereka tidak bisa lagi berkomunikasi dengan pusat operasi. Penumpang akan terjebak, bingung, dan mulai panik. Bandara akan menjadi tempat kekacauan massal yang epik. Tidak ada informasi penerbangan yang diperbarui. Tidak ada kontrol lalu lintas udara otomatis yang memandu pesawat. Tidak ada sistem check-in atau keamanan yang berfungsi. Pesawat yang sedang terbang mungkin kehilangan kontak navigasi esensial dengan menara kontrol. Berisiko tinggi untuk tersesat, bertabrakan, atau jatuh jika tidak ada sistem cadangan yang sepenuhnya independen dari internet dan mampu mengambil alih secara manual dengan cepat. Pesawat di darat tidak bisa terbang, dan pesawat yang berhasil mendarat akan menciptakan gridlock di landasan. Perekonomian akan langsung lumpuh dalam hitungan jam, mesin ATM akan mati total, tidak bisa memproses transaksi atau mengeluarkan uang tunai. Sistem pembayaran digital, kartu kredit, dan transfer bank akan berhenti total. Toko-toko tidak bisa memproses pembelian, karena mesin EDC tidak berfungsi, dan sistem kasir modern pun seringkali terhubung daring. Bursa saham global akan membeku di seluruh dunia, memicu kepanikan finansial yang belum pernah terjadi.
dengan triliunan dolar nilai pasar lenyap dalam sekejap karena ketidakpastian total. Bahan bakar di SPBU tidak bisa diisi karena mesin pompa membutuhkan koneksi untuk autentikasi dan pembayaran, menghentikan transportasi lebih lanjut. Rumah sakit akan menghadapi krisis kemanusiaan. Sistem rekam medis elektronik yang menyimpan riwayat kesehatan miliaran pasien akan tidak dapat diakses. Perangkat diagnostik yang terhubung ke server, manajemen inventaris obat-obatan, dan komunikasi antar staf medis serta laboratorium semua terputus. Ini akan menghambat diagnosis yang akurat, pengobatan yang tepat waktu, dan operasi yang kritis. Bahkan jaringan listrik modern yang seringkali dikelola oleh sistem SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, berbasis IP untuk pemantauan dan kontrol, bisa menjadi tidak stabil atau bahkan padam total di beberapa wilayah. Operator tidak bisa lagi melihat data real-time tentang beban jaringan atau kerusakan, membuat pemulihan menjadi sangat sulit. Dalam beberapa jam pertama, orang-orang akan berlarian di jalanan, mencari informasi, mencoba menghubungi orang yang dicintai, dan menghadapi realitas pahit. Dunia telah terputus secara brutal dan tiba-tiba. Kekacauan global telah dimulai, dan ini hanyalah permulaan. Setelah goncangan awal dari keheningan digital, kekacauan akan bertransformasi menjadi keruntuhan sistemik yang mengancam fondasi peradaban modern. Hari-hari tanpa internet akan mengekspos betapa rapuhnya ketergantungan kita pada jaringan digital, menyebabkan ekonomi global hancur lebur, dan infrastruktur kritis kolaps secara bertahap. Keruntuhan ekonomi global yang tak terbayangkan, pasar saham yang merupakan urat nadi finansial dunia, tidak akan pernah buka kembali. Tanpa konektivitas global yang memungkinkan triliunan dolar berpindah tangan dalam sepersekian detik, seluruh sistem perdagangan berbasis spekulasi akan mati. Nilai mata uang digital termasuk seluruh cryptocurrency akan jatuh ke nol dalam sekejap menjadi tidak berharga sama sekali. Bahkan mata uang fisik akan kehilangan sebagian besar nilainya karena tidak ada sistem perbankan terpusat untuk mengelola pergerakannya, autentikasi transaksi, atau bahkan mencetak uang baru sesuai kebutuhan. Kita akan kembali ke ekonomi barter, di mana nilai barang dan jasa ditentukan oleh kebutuhan langsung, bukan oleh pasar yang terdigitalisasi atau nilai tukar yang stabil. Perdagangan internasional akan berhenti total. Sistem logistik global yang mengandalkan pelacakan satelit, komunikasi real-time antar pelabuhan, dan manajemen inventaris lintas batas akan lumpuh. Kapal kargo raksasa akan terdampar di lautan atau di pelabuhan tanpa instruksi. Kontainer-kontainer akan menumpuk tanpa tahu kemana harus pergi. Perusahaan-perusahaan multinasional raksasa yang selama ini menjadi pilar ekonomi akan bangkrut dalam semalam karena tidak bisa beroperasi, berkomunikasi, atau melakukan transaksi. Jutaan orang akan kehilangan pekerjaan secara instan, memicu gelombang pengangguran massal yang belum pernah terjadi sejak depresi hebat, bahkan jauh lebih buruk. Negara-negara dengan ekonomi yang sangat bergantung pada ekspor atau jasa digital akan menjadi yang pertama jatuh. Krisis infrastruktur kritis. Sektor energi, listrik, meskipun tidak secara langsung bergantung pada internet untuk proses produksinya di pembangkit, sangat bergantung padanya untuk distribusi, pemantauan, dan pemeliharaan jaringan. Sistem smart grid yang canggih akan mati. Tanpa jaringan komunikasi yang stabil, insinyur dan operator tidak dapat memantau beban jaringan secara real-time, mendeteksi kegagalan di gardu induk, atau merespons pemadaman dengan cepat. Ini berarti pemadaman listrik akan menjadi lebih sering, lebih luas, dan lebih lama, bahkan permanen di beberapa daerah. Mesin pompa air, sistem ventilasi, dan pemanas di gedung-gedung besar akan mati, membuat kehidupan di kota-kota modern menjadi tidak mungkin. Sistem pasokan air dan sanitasi. Ini adalah salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan masyarakat. Banyak fasilitas air modern menggunakan sensor, pompa otomatis, dan kontrol berbasis internet untuk memantau kualitas air, tekanan aliran, dan proses penyaringan. Tanpa konektivitas ini, sistem dapat gagal, menyebabkan distribusi air bersih terhenti atau, yang lebih mengerikan, risiko kontaminasi air minum akan meningkat drastis. Pemurnian air limbah juga akan terhenti, mengubah kota-kota menjadi tempat yang tidak higienis dan menyebarkan penyakit. Logistik dan rantai pasok makanan. Supermarket akan kosong dalam beberapa hari. Rantai pasok makanan global sangat bergantung pada internet untuk setiap langkahnya. Pelacakan inventaris dari pertanian ke toko, pemesanan ulang otomatis dari gudang,
koordinasi pengiriman truk dan kapal, dan manajemen tanggal kedaluarsa. Tanpa ini, toko-toko tidak bisa memesan barang, gudang tidak tahu apa yang harus dikirim, dan truk tidak tahu rute atau tujuan mereka. Makanan segar akan membusuk di gudang, di kapal atau di truk yang terdampar. Stok makanan kaleng atau kering akan menjadi sangat berharga, memicu penjarahan dan kerusuhan. Industri manufaktur, pabrik-pabrik modern yang mengandalkan otomatisasi, robotik, dan just-in-time jet manufaktur akan berhenti total. Mesin-mesin akan diam karena tidak bisa berkomunikasi dengan sistem kontrol terpusat atau memesan suku cadang secara otomatis. Ini akan menghentikan produksi segala sesuatu, dari mobil hingga microchip, dari obat-obatan hingga pakaian. Pemerintahan dan keamanan. Lembaga pemerintah akan kesulitan untuk berfungsi. Komunikasi antar departemen, pertahanan militer, dan penegakan hukum sangat mengandalkan jaringan digital. Sistem pengawasan nasional, basis data identitas, dan manajemen darurat akan lumpuh. Koordinasi respons bencana alam atau krisis kesehatan akan menjadi mustahil. Militer akan buta dan tuli, tidak dapat mengordinasikan unit, meluncurkan serangan yang presisi, atau bahkan melacak ancaman. Perintah akan harus disampaikan melalui kurir fisik atau radio analog, memperlambat segalanya ke zaman pra-digital. Anarki bisa dengan mudah merebak ketika lembaga-lembaga yang menjaga ketertiban kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dan bertindak secara efektif. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan. Ini adalah keruntuhan total dari sistem yang kita anggap sebagai fondasi peradaban modern. Dunia akan mundur berabad-abad dalam hitungan minggu, menghadapi tantangan yang menguji batas-batas kelangsungan hidup manusia. Setelah ekonomi dan infrastruktur utama mulai runtuh, gelombang krisis berikutnya akan merambah ke ranah yang lebih fundamental bagi keberlangsungan masyarakat, informasi, kesehatan, dan struktur sosial. Ini adalah fase di mana dunia tidak hanya kehilangan kenyamanan modern, tetapi juga menghadapi ancaman terhadap pengetahuan, kehidupan, dan tatanan sosial yang telah terbentuk. Krisis informasi dan pengetahuan. Kembali ke zaman kegelapan digital, internet adalah perpustakaan terbesar umat manusia, gudang pengetahuan kolektif yang tak terbatas. Tanpa itu, miliaran terabyte data, arsip sejarah, makalah ilmiah, berita online terkini, basis data penelitian, buku-buku digital, ensiklopedia daring, dan bahkan panduan how-to sederhana yang kita gunakan sehari-hari, semua akan lenyap atau tidak dapat diakses. Dunia akan kembali ke zaman pra-Gutenberg di mana informasi adalah barang langka dan sangat berharga. Seringkali terisolasi dalam salinan fisik yang terbatas. Orang akan kesulitan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Media massa modern, televisi dan radio, yang seringkali mengandalkan internet untuk menyalurkan berita, akan kesulitan untuk beroperasi. Stasiun radio dan TV lokal mungkin bisa bertahan jika mereka punya infrastruktur independen, tetapi jangkauannya terbatas. Rumor dan disinformasi akan merebak cepat melalui mulut ke mulut, memicu kepanikan, ketakutan, dan bahkan kekerasan massal. Tanpa sumber informasi yang kredibel dan cepat, masyarakat akan rentan terhadap propaganda dan manipulasi. Institusi pendidikan akan terpukul keras. Universitas dan sekolah yang bergantung pada akses daring untuk kurikulum, penelitian, dan komunikasi siswa guru akan lumpuh. Generasi baru akan tumbuh tanpa akses mudah ke akumulasi pengetahuan umat manusia, menghambat inovasi dan kemajuan. Pengetahuan yang sudah digital kini harus diajarkan secara lisan atau melalui buku fisik yang semakin langka. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengalami kemunduran drastis karena sharing dan kolaborasi global terhenti. Krisis kesehatan masyarakat, ancaman pandemi dan keruntuhan sistem medis rumah sakit dan sistem kesehatan modern sangat terintegrasi dengan jaringan digital. Tanpa internet, rekam medis elektronik tidak dapat diakses, membuat dokter tidak memiliki riwayat lengkap pasien. Diagnosis yang akurat dan pengobatan yang tepat waktu akan terhambat, bahkan di kondisi gawat darurat. Perangkat diagnostik seperti mesin MRI, CT scan, atau alat laboratorium canggih yang terhubung ke server atau cloud untuk analisis data akan mati atau hanya berfungsi parsial. Manajemen inventaris obat-obatan lumpuh. Rumah sakit tidak tahu stok obat yang tersisa, tidak bisa memesan ulang, dan tidak bisa melacak obat-obatan penting, menyebabkan kelangkaan kritis. Komunikasi antar dokter, laboratorium, dan farmasi terputus. Hasil tes tidak bisa dikirim. Konsultasi jarak jauh mustahil. Dan koordinasi antar departemen menjadi sangat lambat. Pengembangan dan distribusi obat vaksin akan terhambat parah.
Penelitian medis global terhenti karena data tidak bisa dibagikan, dan produksi obat terganggu karena rantai pasok kimia dan koordinasi produksi yang lumpuh. Penanggulangan penyakit menular. Kemampuan untuk melacak penyebaran penyakit, mengidentifikasi wabah, dan mengkoordinasikan respons kesehatan masyarakat secara global akan lenyap. Risiko epidemi lokal dan bahkan pandemi akan meningkat secara drastis. Karena tidak ada lagi sistem peringatan dini global yang terhubung, kematian akibat penyakit yang sebenarnya bisa diobati akan melonjak tajam. Kekacauan sosial dan migrasi massal. Peta kemanusiaan berubah, masyarakat urban akan menjadi yang paling rentan dan menderita. Kota-kota besar yang padat penduduk, yang bergantung penuh pada internet dan rantai pasok kompleks untuk makanan, air, listrik, dan sanitasi, akan menjadi jebakan tanpa harapan. Tanpa infrastruktur ini, kota-kota akan menjadi tidak layak huni. Jutaan orang akan mencoba meninggalkan kota, memicu gelombang migrasi massal yang tak terkendali ke daerah pedesaan atau daerah yang dianggap lebih mandiri. Jalanan akan dipenuhi pengungsi yang putus asa mencari makanan, air, tempat berlindung, dan keamanan. Konflik atas sumber daya yang semakin langka akan meningkat tajam. Penjarahan, kekerasan, dan anarki mungkin akan berlaku di banyak tempat yang tidak memiliki otoritas kuat. Kita akan melihat kebangkitan kembali komunitas-komunitas kecil yang mandiri, yang mungkin memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup dengan mengandalkan sumber daya lokal dan gotong royong. Namun ini juga akan berarti hilangnya struktur sosial yang kompleks, hukum yang berlaku luas, dan kembalinya kita ke bentuk masyarakat yang lebih primitif, di mana kekuatan fisik dan kepemilikan sumber daya menjadi penentu utama status. Persahabatan, keluarga, dan hubungan yang dibangun atau dipertahankan secara daring akan terputus, menyebabkan kesepian, kehilangan, dan rasa keterasingan yang mendalam bagi banyak orang. Dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih kecil, terfragmentasi, dan rentan, di mana ikatan komunitas tatap muka menjadi satu-satunya jaring pengaman sosial yang tersisa. Inilah inti dari apa yang akan terjadi. Klimaks dari skenario ini, dampak mendalam pada jiwa manusia, dan hilangnya identitas yang selama ini kita bangun di era digital. Internet bukan hanya sebuah alat atau jaringan. Ia telah menjadi perpanjangan dari diri kita, sebuah kanvas tempat kita melukis keberadaan dan memahat kenangan. Kehilangannya akan meninggalkan lubang menganga di psike kolektif dan individu. Krisis identitas diri yang eksistensial. Bagi miliaran orang di seluruh dunia, identitas diri mereka sangat terjalin dengan kehadiran daring. Profil media sosial adalah wajah kita di mata dunia. Riwayat pencarian adalah jejak penasaran kita. Foto-foto dan video yang diunggah adalah arsip visual kehidupan kita. Email dan pesan-pesan lama adalah bukti percakapan dan hubungan kita. Bahkan game saves atau avatar virtual adalah representasi dari pencapaian dan alter ego kita. Ketika internet mati selamanya, semua itu lenyap. Seluruh arsip digital dari kehidupan, pikiran, perasaan, dan hubungan mereka akan musnah dalam sekejap. Orang-orang akan merasa seperti sebagian besar dari diri mereka telah terhapus, seolah-olah seluruh babak penting dari keberadaan mereka tidak pernah ada. Kenangan bersama yang hanya ada di foto digital, janji yang diucapkan melalui chat, bukti persahabatan yang hanya terukir di komentar media sosial, atau bahkan seluruh karir dan reputasi yang dibangun di platform online, semua akan hilang. Ini akan memicu krisis identitas massal, di mana orang-orang kesulitan untuk mengingat siapa mereka, apa yang telah mereka lakukan, atau apa yang mereka capai tanpa cerminan digital mereka. Pertanyaan seperti, siapa saya tanpa internet? Apakah saya masih ada jika jejak digital saya lenyap? Akan menjadi pertanyaan eksistensial yang menghantui setiap individu, menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan kekosongan spiritual, gelombang depresi, kecemasan, dan trauma massal. Ketergantungan psikologis pada internet telah berkembang menjadi sangat dalam dan multifaset. Internet bukan hanya sumber informasi atau hiburan, ia adalah sumber pelarian dari stres, cara untuk mengelola kesepian, dan mekanisme utama untuk tetap terhubung secara sosial. Hilangnya semua ini secara tiba-tiba dan permanen akan memicu gelombang depresi klinis, kecemasan akut, dan bahkan gangguan stres pasca trauma, PTSD, di seluruh dunia. Orang-orang akan merasa terputus, sendirian, dan hampa. Rasa kehilangan akan sangat mendalam. Kehilangan koneksi dengan teman atau keluarga yang jauh, kehilangan komunitas daring yang mendukung, kehilangan akses ke hobi atau minat yang hanya ada di digital,
Kebosanan yang mendalam akan menjadi masalah baru yang melumpuhkan, karena hiburan digital yang tak terbatas kini tidak ada lagi. Banyak yang akan berjuang keras untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh scrolling media sosial, streaming video daring, dan game online. Kekosongan ini bisa memicu perilaku kompulsif, atau bahkan bentuk-bentuk agresi yang baru. Dampak pada komunikasi, hubungan, dan hilangnya empati jarak jauh. Hubungan jarak jauh yang telah menjadi norma bagi banyak keluarga, teman, dan pasangan akan terputus total. Keluarga dan teman yang tersebar di berbagai kota atau negara tidak akan bisa lagi berkomunikasi. Ini akan memicu kesedihan, frustrasi, dan rasa kehilangan yang mendalam. Kemampuan untuk mencari tahu kabar orang yang dicintai akan lenyap, menimbulkan ketidakpastian dan ketakutan yang tak tertahankan. Komunikasi akan kembali ke bentuk-bentuk dasar. Surat tertulis jika ada sistem pos yang berfungsi, kurir fisik atau radio analog lokal jika masih beroperasi. Keterampilan komunikasi tatap muka akan harus diasah kembali, sesuatu yang telah banyak hilang di era digital yang didominasi teks dan emoji. Namun pada awalnya, canggungnya interaksi tatap muka setelah terbiasa dengan anonimitas dan filter digital bisa menyebabkan keretakan sosial. Kehilangan kemampuan untuk melihat dan berinteraksi dengan berbagai pandangan di seluruh dunia secara online juga dapat mengurangi empati jarak jauh, membuat orang lebih terisolasi dalam pandangan dunia lokal mereka sendiri. Kebangkitan atau keterasingan permanen? Klimaksnya adalah pertanyaan tentang esensi kemanusiaan kita. Apakah ketergantungan pada internet telah membuat kita menjadi kurang manusia, kurang mampu menghadapi dunia tanpa jaring pengaman digital, kurang terampil dalam komunikasi tatap muka, kurang terhubung dengan alam fisik? Atau apakah kehancuran ini sebaliknya akan memaksa kita untuk kembali ke akar kita, membangun komunitas yang lebih kuat, mengembangkan keterampilan bertahan hidup yang terlupakan, dan menemukan kembali esensi hubungan manusia yang sejati, yang terjalin dalam kontak fisik dan interaksi langsung? Ini adalah eksperimen sosial terbesar yang pernah ada. Sebuah pertanyaan brutal tentang apakah kita bisa menjadi lebih kuat, lebih autentik tanpa teknologi yang telah mendefinisikan kita, atau justru akan hancur dan teralienasi secara permanen oleh kehampaan digitalnya. Hilangnya internet bukan hanya kehancuran teknologi, itu adalah kehancuran sebagian dari identitas, memori, dan jiwa kita. Di tengah kehancuran dan kekacauan yang melanda, naluri dasar manusia untuk bertahan hidup akan muncul sebagai kekuatan pendorong utama. Masyarakat akan mulai beradaptasi, berinovasi, dan membangun kembali dari kehampaan digital, meskipun dengan cara yang sangat berbeda. Ini adalah fase di mana manusia menunjukkan ketahanan dan kreativitasnya yang sesungguhnya. Kebangkitan komunitas lokal. Kota-kota besar yang tadinya mandiri dan padat akan menjadi sangat rentan. Orang-orang akan mulai meninggalkan pusat-pusat metropolitan yang tidak berkelanjutan, memicu kebangkitan kembali komunitas lokal. Fokus akan beralih dari karier global ke kemandirian komunitas, menanam makanan sendiri di lahan-lahan kosong, mencari dan memurnikan sumber air yang aman, serta membangun sistem keamanan lingkungan secara swadaya. Keterampilan dasar yang dulunya dianggap kuno, seperti bertani, berburu, menjahit, memperbaiki mesin, dan kerajinan tangan, akan menjadi sangat berharga. Orang-orang dengan keahlian praktis akan menjadi tulang punggung komunitas baru ini. Sistem barter akan menjadi norma, menggantikan uang tunai yang tidak stabil dan kartu kredit yang tidak berfungsi. Ikatan sosial akan terbentuk kembali secara tatap muka, berdasarkan saling ketergantungan dan gotong royong. Inovasi analog dan teknologi lama. Dalam dunia yang kini tanpa internet, teknologi lama akan kembali populer. Radio analog akan menjadi raja komunikasi, menyiarkan berita lokal, instruksi darurat, dan hiburan dalam format yang tidak memerlukan koneksi digital. Walkie-talkie dan CB radio akan digunakan untuk komunikasi jarak dekat. Para insinyur dan ahli teknologi yang masih hidup akan berupaya keras untuk membangun kembali jaringan komunikasi dasar menggunakan teknologi pra-internet, seperti paket radio atau jaringan mesh lokal yang sangat terbatas. Ini akan menjadi zaman kegelapan digital, tetapi juga kebangkitan kembali era analog, di mana telegraf dan kurir merpati mungkin tidak terhindarkan untuk komunikasi jarak jauh yang penting. Buku cetak akan menjadi harta karun, dan pengetahuan akan disalin dan dibagikan secara fisik. Pendidikan dan pengetahuan yang terlupakan. Sistem pendidikan formal akan kembali ke metode pengajaran tradisional yang mengandalkan buku fisik dan pengetahuan lisan.
Kurikulum akan berfokus pada keterampilan yang relevan dengan kelangsungan hidup. Generasi muda mungkin akan diajarkan keterampilan bertahan hidup, pertanian, dan kerajinan tangan di samping pendidikan formal. Pengetahuan tentang cara mengelola sistem air, listrik, dan sanitasi yang kini manual akan sangat dibutuhkan. Para ahli di bidang ini akan dihormati sebagai pahlawan yang bisa membantu komunitas bertahan dan makmur. Definisi ulang kekuasaan dan tata kelola. Bentuk pemerintahan akan berubah. Pemerintahan pusat mungkin akan runtuh atau sangat melemah, digantikan oleh dewan komunitas atau pemerintahan lokal yang otonom. Kekuatan akan bergeser dari kekuasaan politik yang terpusat ke kekuasaan sumber daya, pengetahuan praktis, dan keamanan di tingkat lokal. Ini adalah proses panjang dan sulit untuk membangun kembali peradaban dari abu digital, sebuah proses yang akan menguji ketahanan dan kreativitas manusia hingga batasnya, mengubah kita menjadi spesies yang lebih mandiri dan terhubung secara fisik daripada sebelumnya. Internet, sebuah jaringan tak terlihat yang telah membentuk setiap aspek kehidupan kita. Dari cara kita berkomunikasi hingga cara kita mencari nafkah, bayangan tentang kehilangannya selamanya melukiskan gambaran sebuah dunia yang brutal, terputus dan asing. Kita telah menjelajahi kehancuran ekonomi, infrastruktur yang lumpuh, krisis informasi, dan, yang paling menyakitkan, hilangnya sebagian dari identitas kolektif kita. Namun di tengah semua kehancuran ada secercah harapan. Kisah ini bukan hanya tentang keruntuhan, tetapi juga tentang ketahanan. Ini tentang kemampuan manusia untuk beradaptasi, untuk menemukan kembali esensi komunitas, dan untuk membangun kembali, meskipun itu berarti kembali ke fondasi yang lebih sederhana. Skenario ini mengingatkan kita betapa rapuhnya peradaban modern, dan betapa berharganya setiap koneksi yang kita miliki. Jadi, sekarang, giliran Anda. Setelah membayangkan skenario tanpa internet ini, menurut Anda, apa satu hal yang paling sulit untuk Anda relakan? Dan apa satu hal yang mungkin akan menjadi lebih baik tanpa internet? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda penasaran dengan skenario apa jadinya lainnya yang akan menantang pandangan Anda tentang masa depan, teknologi, dan kemanusiaan kita, pastikan Anda sudah subscribe ke channel Apa Jadinya dan nyalakan notifikasi. Jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya yang akan membawa Anda ke dimensi pemikiran baru. Sampai jumpa di perjalanan imajinasi berikutnya.